Stroke itu berat itu kenapa? Karena telat. Telat apa? Telat tahu gejalanya, telat atau terlambat penanganannya. Padahal kalau di puskesmas itu bisa loh dilakukan screening faktor risiko terjadinya stroke. Misalkan stroke itu kan sering disebabkan karena hipertensi, diabetes, dan kolesterol. Nah di puskesmas itu bisa loh kamu datang ke puskesmas, cek coba punya nggak faktor resiko 3 tadi, cek tensi jadi tahu kan punya darah tinggi atau enggak, cek gula di puskesmas jadi tahu punya penyakit gula atau enggak. Dan yang terakhir, sekarang puskesmas itu bisa loh ceknya, bisa cek kolesterol, bahkan beberapa puskesmas ada yang bisa cek profil lipid, bisa tahu LDL-nya, bisa tahu HDL-nya, dan bisa tahu triglyceridnya. Kalau tadi udah tahu nih 3 hal tadi, ternyata sehat, ya alhamdulillah, nggak tinggal rutin MCU aja ke puskesmas, misal sebulan sekali. Tadi hasil screening 3 penyakit tadi kamu ada yang nyantol, entah itu hipertensi, gula, atau kolesterol, itu dilihat kalau memang kondisinya penyakitnya tidak berat dan masih bisa dilakukan pengobatan di puskesmas, dokter puskesmas akan melakukan pengobatan. Tujuannya supaya tadi faktor resikonya itu dikendalikan dengan baik supaya kemungkinan terjadinya stroke itu tidak ada. Nah kalau ternyata faktor resiko tadi itu ternyata ada dan berat, yaitu akan bisa dilakukan rujukan ke dokter spesialis. Nah yang paling sekarang itu juga ada loh Bu, namanya Prolanis. Prolanis itu program untuk pengobatan yang penyakit kronis seperti hipertensi atau gula, itu bisa dilakukan di puskesmas. Seperti halnya juga stroke. Kalau misalkan stroke itu ada yang namanya program rujuk balik. Untuk program rujuk balik stroke itu diberlakukan untuk pasien stroke yang sudah kondisinya stabil menurut dokter spesialis dan akan mendapatkan pengobatan rutin dan pengobatan jangka panjang di puskesmas. Syaratnya ya punya BPJS dulu Bu. Keseharian saya di puskesmas juga sama. Sekarang banyak pasien-pasien stroke yang sudah stabil itu dikembalikan ke puskesmas. Jadi nanti pasien itu mengikuti program PRB atau program rujuk balik di puskesmas, mengambil obatnya itu sekarang di puskesmas, kontrol-kontrolnya juga di puskesmas. Dapat obatnya itu sebulan sekali, jangka panjang, dan semuanya itu tercover oleh BPJS. Nah, jadi intinya gimana caranya biar tidak kena stroke? Ya satu, kenali faktor resikonya dengan screening atau cek kesehatan di puskesmas. Kalau misalkan tidak ada faktor resiko, perbaiki gaya hidup ya. Kalau ada faktor resiko, ayo diobatin lewat puskesmas, atau misalkan berat, puskesmas akan merujuk ke dokter spesialis. Dan yang terakhir, kalau sudah dinyatakan stabil kena stroke tapi kondisinya sudah stabil, jangan putus obat, lanjut lagi ikut PRB di puskesmas atau di vaskes pertama. Semoga bermanfaat.